Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ucapkan puja dan puji kita kehadirat Allah, Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, Zat yang selalu mengawasi makhluknya, Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan dia selalu saja berkasih sayang kepada hamba-hambanya yang mau bertobat kepadanya. Dan dia juga telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sederhana namun mulia, Alhamdulillah. Maka jadikanlah ini sebagai kalimat yang rutin kita ucapkan. Juga kita panjatkan salam hormat kita setelahnya kepada manusia terbaik, manusia yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta Allah dan disempurnakan dalam ciptaan tersebut, fisiknya, akhlaknya, ilmunya, sehingga layak menjadi suri tauladan bagi setiap orang beriman atau bahkan seluruh manusia. Dan Sang Pencipta Allah telah memerintahkan kita semua untuk menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladannya, menciplak hidupnya, semua tata cara hidupnya diambil dan dicontohi, serta berbahagialah orang yang melakukan itu. Karena sudah tercermin dalam kehidupan manusia terbaik ini bagaimana bahagianya ia dalam rumah tangganya, dalam bersosialnya, berekonominya, bahkan berpolitiknya. Dan Sang Pencipta Allah telah mengucapkan salam hormat langsung kepada manusia terbaik ini bersama dengan para malaikatnya dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan bahasan kita ya dalam bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menulis hadis ke-28 di halaman 73. Saya bacakan dari Abu Yahya Shu'aib ibn Sinan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkara hidupnya adalah baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali seorang mukmin. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, dia selalu bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan apabila dia ditimpa suatu kesulitan, maka dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis ini seperti biasa, kita akan coba mengambil beberapa pelajaran darinya. Dari potongan hadis yang pertama, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Makna menakjubkan adalah kita katakan kita takjub pada sesuatu atau pada seseorang kalau apa yang dia lakukan itu kelihatannya nyaman, ya, maksimal, ya, dia menikmatinya, banyak artinya. Karena kalau kita takjub melihat bangunan misalnya, berarti kita kagum. Kenapa kok bisa arsitek ini membuat seperti ini misalnya. Atau kita takjub dengan sebuah mobil, maka kita kagum dengan siapa yang mendesainnya misalnya. Seperti itulah kurang lebih makna takjub. Ya. Tentu takjub ini lebih tepat kalau dialihkan kepada atau diberikan yang paling puncaknya kepada Sang Pencipta Allah. Karena Allah perlu layak kita takjub. Melihat bagaimana Allah mendesain luar biasa langit dan bumi ini. Di sekitar kita ada taman, lihat bagaimana Allah membuat daun-daun itu, pohon-pohon itu, tanahnya, segala macam, buah-buahannya. Kita sendiri dalam diri kita luar biasa bagaimana sangat menakjubkan ciptaan Sang Pencipta Allah. Namun kita bahas lingkup hadis ini saja. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, artinya hidupnya orang mukmin itu selalu membuat orang lain kagum. Selalu membuat orang lain kagum. Apa masalahnya? Kok bisa orang-orang bisa kagum dengan orang mukmin? Dan tentu bagi kita yang belum sampai pada level itu harus supaya menjangkau
Makanya di kita ini seperti tanda kutip ditarik untuk mau memiliki apa yang menakjubkan itu. Ya. Seperti kalau kita lihat rumah bagus, kita tertarik untuk memilikinya, atau mobil atau apalah ya, fasilitas dunia ini. Maka seperti itulah kurang lebih. Maka di sini ada daya tarik dari awal potongan hadis. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin, artinya yang mukminnya sudah pasti mendapatkan, yang belum sampai pada tingkat itu dia harus berusaha menjangkaunya supaya dia juga bisa masuk dalam fasilitas takjub itu. Dia ditakjubi oleh orang lain. Dikatakan apa yang membuat orang takjub? Sesungguhnya seluruh perkaranya baik baginya. Maksudnya perkara hidupnya di dunia. Seluruh perkara hidupnya baik. Kata para ulama hadis, dari tidur sampai tidur lagi. Semua yang dia lalui, makanannya, minumannya, pakaiannya, transaksinya, interaksinya, semuanya baik. Artinya seluruh perkara hidupnya baik. Baik maksudnya adalah bisa dilaluin, mudah untuk dijangkau, mudah untuk didapatkan, ya. Mudah untuk ditambah. Itu semua makna baik. Baiknya itu karena dalam hal itu tidak dimiliki siapapun kecuali orang mukmin. Artinya mustahil ada pada selain mukmin. Ini pasti hanya orang beriman. Maka kalau Bapak Ibu mau, harus jadi orang mukmin dulu. Dan orang mukmin syaratnya sederhana. Mengerjakan kelima rukun Islam, mengimani keenam rukun iman. Salat iya, puasa iya, zakat iya, haji iya. Diikuti dengan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya salat wajib dan salat sunnah. Sunnahnya zakat ya sedekah. Sunnahnya haji ya umrah. Ya. Sunnahnya puasa Ramadan ya puasa sunnah. Gitu kan. Diikuti semua kelima rukun Islam itu dengan keenam rukun iman. Yakin Allah itu ada. Yakin dengan janji-janji Allah. Ya. Yakin dengan ancamannya. Yakin dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi manusia. Untuk mengurus alam semesta ini. Yakin kitab-kitab pernah Allah turunkan dari langit untuk menjadi panduan bagi manusia. Dan setiap Rasul memiliki kitab masing-masing. Ya. Yakin kalau Rasul-Rasul diutus oleh Allah. Apa yang kita kerjakan. Termasuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Atau mungkin ada seseorang di antara kita tadi sempat sholat duha. Atau mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Semuanya itu karena pencipta. Perintah sang pencipta. Ya. Pencipta dibawa oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian kita yakin ada hari kiamat. Semua yang kita kerjakan ini ada hasilnya. Bukan kosong begitu saja. Ya, seperti orang sekolah, dia akan dapat ijazah, dia akan dapat penghargaan, nanti akan kita begitu. Jadi sholat, puasa yang kita kerjakan ini bukan kosong begitu saja, tapi akan kita dapatkan hasilnya. Dan itu harus diyakini. Kalau Bapak Ibu masih sholat, ada nggak sih balasannya? Nanti saya masuk surga nggak sih? Ini masih muslim, belum mukmin. Tingkat mukmin itu berbeda. Mukmin itu dia sudah menggabungkan antara rukun Islam dan rukun iman. Salat yakin Allah ada, yakin malaikat mencatat, yakin ini disebutkan dalam kitab Al-Quran, yakin ini ada dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yakin ini akan diterima hasilnya pada hari kiamat, baik atau buruk. Ya. Baik ke surga, buruk ke neraka. Yakin ada timbangan amal. Gitu kan. Kemudian yakin tentang takdir baik dan takdir buruk. Artinya musim panas, musim dingin, semuanya itu adalah kuasa Allah. Takdir, dan itu ada bahasan tentu masalah takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin saja atau seorang mukmin. Apa sih rahasianya? Ada dua. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, maka dia bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya seperti kita kalau bangun tidur, ya, badan kita semua alhamdulillah masih sehat, ya, masih segar. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang bangun di pagi hari, dia masih punya rumah yang dia bisa bernaung padanya. Dia badannya sehat, dia masih punya makanan hari itu, maka dia orang yang paling kaya di dunia. Makna orang paling kaya maksudnya adalah orang yang paling bahagia, karena walaupun harta melimpah, tapi kalau harus pagi-pagi sudah ke rumah sakit,
Atau mungkin ada anggota tubuhnya yang tidak sempurna. Atau mungkin rumahnya besar tapi disita. Banyak hal yang. Tapi kalau kita punya tempat, walaupun kecil tempat dia bernaung, badannya sehat, dia punya makanan hari itu, dia orang yang paling kaya. Jadi orang mukmin selalu bersyukur, dan ini password rahasia yang luar biasa. Cuma alhamdulillah ditambah, alhamdulillah ditambah. Sayangnya kita tidak mau pakai ini. Terbukti selepas sholat 5 waktu saja 33 kali, ini masih sulit dikerjain. Banyak orang habis sholat buru-buru berdiri, hanya karena mau minum, hanya karena mau makan, hanya karena mau angkat telepon temannya. Padahal sabda Nabi SAW jelas, siapapun habis sholat tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak berdiri dari musallahnya, tidak membatalkan wudhunya, mengeluarkan angin. Dia selesaikan dulu zikirnya, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, Allahumma gfirhu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Terus sampai dia melanggar 3 tadi. Ngobrol sama orang di sebelah, berdiri dari musola, atau batalin wudhu. Berapa banyak orang yang sibuk dengan itu. Padahal doa malaikat selalu, ya Allah maafi, ya Allah maafkan, ya Allah rahmati. Ya Allah maafkan, ya Allah rahmati. Rahmatannya kasih karunia. Kasih dia sesuatu yang melampaui kebutuhannya. Banyak orang begitu. Selesai salam, udah ngobrol sama temannya, udah berdiri ke meja makan, udah segala macam. Kenapa nggak selesaikan zikir dulu? Zikir 5 menit saja. Kata Nabi SAW, siapa yang habis sholat, membaca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga, kecuali kematian. Dijamin masuk surga. Asal sholat 5 waktu, baca ayat kursi setelahnya. Sederhana sekali. Ya. Gampang itu untuk mendapatkan, asal mau saja. Lalu kata Nabi SAW juga, habis sholat dalam riwayat para sahabat mengatakan Nabi SAW selalu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau sholat subuh dan sholat maghrib 3 kali. Kalau sholat rubaiyah, sholat 4 rakaat, duhur, asar, dan isya, bacanya sekali-sekali. Tapi subuh dan maghrib bacanya 3 kali. Gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW juga, siapa yang habis sholat membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Riwayat lain 34 Allahu Akbarnya. Ada 2 riwayat, 33 dan 34. Lalu dia genapkan 100-nya. Kalau kita hitung 33, 30 berarti 99. Dia genapkan 100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Seseorang yang antara kita sudah lakukan belum masalahnya. Seringkali kita buru-buru buka HP begitu salam. Sibuk, padahal ini 5 menit saja. Di antaranya di sini saksi bahasan kita adalah kalimat Alhamdulillah 33. Kalaupun ada orang mengamalkannya tidak tulus, tidak ikhlas. Bukan mengejar pahala. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Apa yang dibaca itu? Subhanallah, subhanallah, Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmati. Allahu Akbar. Allah. Apapun yang kalau dinikmatin itu jadi enak. Kita nggak punya makanan kecuali tempe. Kalau kita nikmati, gigit pelan-pelan, dikunyah pelan, enak itu. Seenak apapun makanan, kalau kita langsung main makan, kunyah, telan, dah hilang. Dah ada kenikmatan. Karena disuruh nikmati itu. Gitu kan? Kita kalau lagi makan, ya makan, fokus makan. Lagi tidur, ya tidur. Lagi belajar, ya belajar. Jangan bercabang pikirannya. Orang yang seperti ini, dia sudah, di otaknya seperti sudah punya file masing-masing. Rapi. Nikmati setiap kegiatan yang sedang dilakukan. Selama itu halal dalam agama, maka nikmati. Tidak usah pecah konsentrasi ke yang lainnya. Lagi tidur, dia tidur. Orang tidurnya susah. Kalau dia tidur, bawa beban pikiran semua dalam tidurnya. Akhirnya mimpinya jadi nggak enak. Sekarang saya mau tidur. Selesai, saya nggak mau kerja yang lain. Dan yang paling banyak membuat beban pikiran adalah HP seseorang sekarang. Ini luar biasa. Tidur, bangun, tidur, kamar, mandi, dibawa terus. Taruh, belajar matiin HP coba, belajar. Belajar matiin HP. Ini biar dicas juga harus nyala. Kenapa? Kenapa?
Mati, tidur, matiin HP, tidur. Pagi bangun, nyalain. Ada saatnya. Ada saja terima teleponnya, tadi bisa telepon. Kalau nggak bisa, nggak usah, nggak apa-apa, jangan dipaksain. Coba belajar. Jadi kita berusaha untuk menikmati keadaan ini enggak. Kadang-kadang mau dalam sekian kegiatan semua dilakukan dalam satu waktu, nggak bisa. Dia nggak bakal nikmatin itu. Ya. Menikmati ini akan memudahkan orang bersyukur. Oh ternyata enak ya. Gitu. Alhamdulillah. Ya, itu. Jadi seperti itulah. Dan kalimat sederhana, Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu luar biasa. Oh ini tambah muda, kelihatan awet muda ya, Alhamdulillah. Kelihatan tua ya, Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kenapa malu? Enggak masalah. Saya tadi mau keluar, anak saya bilang, sekolah ya nak. Ya, teman-teman aku bilang aku gemuk. Enggak apa-apa nak. Jawab. Bilang Alhamdulillah aku sehat. Makanya gemuk. Enggak apa-apa. Jawab. Enggak apa-apa. Kalau setiap perkataan orang kita mau pegang ini susah ini. Alhamdulillah. Kelihatannya gemuk ya. Alhamdulillah. Kelihatannya kurus ya. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Lesu kelihatannya. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Alhamdulillah aja pokoknya. Biasakan Alhamdulillah. Ya. Makanya semua apapun yang kita anggap tidak baik, belum tentu loh tidak baik buat kita. Saya sudah pernah kasih contoh. Kalau lapar, ditanya, ada yang mau lapar? Jawabannya tidak mau lapar. Mau capek nggak? Nggak mau capek. Tapi kalau tanpa lapar, nggak enak kita makan. Jadi mulai sekarang kalau lapar bilang apa? Alhamdulillah. Jangan aduh lapar. Kalau capek, Alhamdulillah. Karena dengan capek enak tidurnya. Coba kalau kita bekerja capek sekali, tidur 2-3 jam. Luar biasa. Nyamannya. Tapi kalau dari pagi tidur terus sampai malam, malam suruh tidur lagi nggak mau tidur kan? Berarti capek itu sebuah nikmat loh. Fasilitas untuk menikmati itu. Haus juga gitu. Kita jadi tahu nikmatnya minum itu luar biasa. Sampai sakit sebuah nikmat. Karena dengan sakit kita tahu nilainya. Sekarang kalau kita lagi meriang kita baru tahu, oh enaknya air es ya. Orang itu minum enak sekali teguk air es. Kita sekarang sentuh aja nggak enak itu. Berarti semua ini nikmatnya Allah yang luar biasa. Password sederhana. Alhamdulillah. Harus selalu diucapkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selalu. Syukuri. Kalau lihat kendaraannya orang lebih tua dari kita di depan, Alhamdulillah. Mobil kita lebih tua, Alhamdulillah. Balik harus adil. Jangan kalau kita lebih enak saja, Alhamdulillah. Kita juga begitu, Alhamdulillah, nggak apa-apa. Syukuri semua. Ini hanya dimiliki oleh orang beriman. Gitu kan. Dan untuk bersyukur kepada Allah, ada juga satu hal, tanggahnya, fasilitasnya adalah sangka baik dengan Allah. Selalu sangka baik. Sedangkan kita berbuat kesalahan saja, itu masih dimaafkan oleh Allah. Walaupun kita buat salah sebesar apapun, Allah bisa maafkan. Sangka baik selalu sama Allah. Kita keluar, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa. Saya sudah pernah bilang dan saya sudah ajarin. Dari benak kita Bapak Ibu sekalian harus terhapus kalimat negatif. Nggak ada kalimat negatif. Saya nggak bisa. Saya nggak mungkin, saya tidak ada teman, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa. Jadi doa semua ini. Saya nggak mungkin hamil, saya nggak mungkin bekerja, saya nggak mungkin menikah, saya nggak mungkin sembuh. Ini semua kalimat tidak ada dalam kamus seorang mukmin ini. Nggak boleh ada ini. Saya bisa, saya akan, selalu positif. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Selalu berdoa kepada Allah. Ya, insya Allah kalau cara seperti ini, apapun godaan syaitan tertepis. Kayaknya nanti kamu akan diganggu orang. Enggak, Allah akan jaga saya. Alhamdulillah selalu ada. Kamu gak akan sembuh, Allah akan sembuhin. Insya Allah sembuh. Gak ada yang mustahil kok. Orang minum air hangat aja bisa sembuh kalau Allah mau biar seberat apapun penyakitnya. Yakin gak masalahnya itu? Harus diikuti dengan tadi kita katakan orang mukmin. Harus yakin dengan rukun iman. Jadi ini kalimat sederhana, tinggal yakin ini selesai. Akan berjalan. Gitu kan?
Dan setiap kali kita selesai aktivitas, selalu doa yang diajarkan Nabi SAW pasti diikuti dengan Alhamdulillah. Habis makan, bangun tidur, ya, selalu ikuti Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masuk ke rumah, Alhamdulillah. Selalu kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sederhana sekali, luar biasa. Sekarang gini, kalau ada misal di sekolah, guru bilang kepada murid-muridnya, siapapun yang setiap bertemu saya, bilang terima kasih Pak Guru, terima kasih Bu Guru. Kata gurunya, saya akan tambah nilainya kalau ujian. Kira-kira gimana kata murid-muridnya? Hah? Kalau ada pimpinan perusahaan bilang begini, sama semua pegawainya, setiap ketemu saya bilang terima kasih, saya tambah gajinya akhir bulan. Loh, Allah sudah bilang begitu loh. Syukuri, saya tambah. Selesai. Bonus kebutuhanmu ini bukan gaji loh ya. Nafas, penglihatan, pendengaran, semua ini, darah bisa ngalir di urat-urat, tulang-tulang kita bisa kuat. Semuanya ini. Hanya dengan Alhamdulillah saja. Itu syukur. Sederhana sekali. Tapi yang amalin ini masalahnya. Mau diamalin atau tidak? Baik, selanjutnya dikatakan, maka hal itu akan baik baginya. Karena apa baik baginya? Karena dengan bersyukur bertambah nikmat. Berita gembira yang dia dapat pun semuanya akan bertambah. Apapun yang didapatkan dari makanan, fasilitas makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, teman-teman, segala macam keturunan, pasangan hidup, apa saja. Alhamdulillah, 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 semuanya. Yang kedua adalah, dan apabila dia ditimpa suatu kesulitan. Kata para ulama, makna daripada satu kesulitan adalah, maksudnya satu kesulitan kecil. Kalau yang kecil saja disuruh begini, apalagi kalau yang besar. Ya, biasanya dalam retorika bahasa Arab seperti itu. Penyebutan hal yang lebih kecil, tujuannya berarti yang lebih besar sudah masuk di dalamnya secara otomatis. Maka kalau satu kesulitan kecil apa saja, seperti para sahabat dan para salaful ummah dulu, para tabi'in, mereka kalau jalan kakinya kesentuh batu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesentuh batu. Mungkin kita keseleo, ya. Mau keluar rumah hujan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja. Mau pakai pakaian, ternyata belum dicuci, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau makan, masakannya belum jadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak usah marah-marah, gak ada gunanya marah-marah. Kalau marah-marah sama pembantunya, ya, sudah tegang otot-ototnya, ya, urat-uratnya, makanannya juga belum jadi. Kalau kita marah tiba-tiba jadi, bagus ini. Masalahnya nggak jadi, nggak ada gunanya. Sekarang ban mobilnya pecah, marah-marah, apa manfaatnya? Hah? Ada manfaatnya nggak? Nggak ada. Sudah tegang, mobilnya tetap begitu. Sama aja. Berarti kita disuruh kalau ada kesulitan, sabar. Ini yang kita bahasakan di sini. Dan apabila ditimpa suatu kesulitan, dia bersikap sabar. Apa definisi sabar? Buka catatan lagi. Kebiasaan buruk. Ilmu yang di hati, bukan di tulisan. Bab kita yang awal ini, bab. Sabar itu menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Bukan sabar duduk manis ini. Jadi kalau kita sakit, bangun tidur sakit, ya sabar. Bagaimana sabarnya? Terima, oh Allah lagi coba saya. Udah, terima dulu. Lalu ikhtiar, minum obat, minum teh hangat, ya, ke dokter, itu ikhtiar, itu sabar namanya. Dan tidak masuk dalam sabar orang kalau vakum. Sakit nggak mau berobat, udah nah apa-apa deh gini aja nanti Allah sembuhin. Itu nggak sabar namanya. Nanti akhirnya dia sangka buruk sama Allah. Allah sudah kasih ilmu kedokteran. Allah sudah kasih fasilitas, Allah kasih akal untuk berpikir, lisan untuk bertanya, telinga untuk mendengar informasi. Nggak boleh kita begini. Gunakan fasilitas semuanya. Jadi harus kita tahu gitu. Bagaimana kita harus berikhtiar dan di sini bersabar. Maka itu pun baik baginya.
Kalaupun dia bersabar, maka itu positif sekali untuknya. Selanjutnya, hadis yang kita masuk nomor 29 dan kita lanjutkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa qarba abata faqala laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm." فلما مات قالت يا أبتا أجاب ربا دعاه يا أبتا جنة الفردوس معواه يا أبتا إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. Tentu kita masuk ke bahasan yang berbeda tapi di bab yang sama. Ini tentang kejadian meninggalnya baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Tak kala sakit, Nabi SAW semakin parah. Waktu sudah semakin parah sakitnya, beliau diliputi rasa sakit yang sangat, disebutkan situ footnote nomor 65, beliau ditimpa rasa sakit yang luar biasa dengan datangnya sakaratil maut. Makna yang lain bukan berarti sakaratil mautnya ya, tapi maksudnya menjelang sakaratil maut beliau lagi sakit. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti kita kembali merincikan hadis ini tentunya. Maka Fatimah radhiyallahu anha, anak beliau yang tercinta al-Batul, berkata, "Duhai menderitanya ayahku." Maka beliau pun menjawab, "Ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini." Dan makna setelah hari ini adalah, dilihat di situ ada footnote nomor 66, karena beliau akan segera pergi meninggalkan negeri fana yang penuh dengan kesengsaraan, berpindah ke negeri abadi yang penuh dengan kenikmatan. Maksudnya akan meninggal. Tak kala beliau meninggal, dia berkata, maksudnya Fatimah radhiyallahu anha, "Duhai ayahku, dia telah memenuhi panggilan Rabb yang memanggilnya. Duhai ayahku, surga Firdaus tempat tinggalnya. Duhai ayahku, kepada Jibril kami menyampaikan kabar wafatnya." Maka ketika beliau telah dikebumikan, maka Fatimah pun radhiyallahu anha berkata lagi kepada para sahabat, "Apakah diri kalian merasa tenang menimbun tanah di atas jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita seperti tadi atau seperti biasa merincikan hadis ini dan kita sekaligus ambil pelajaran. Tadi hadis yang sebelumnya sudah ya. Jadi kita mengambil beberapa pelajaran tadi ya. Poin yang pertama makna mukmin. Ya. Kemudian poin yang kedua masalah syukur dan metodenya, contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga sabar. Ya. Baik, dari sini hadis 29 kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah tak kala sakit Nabi SAW semakin parah. Artinya kalau Nabi SAW saja sakit, apalagi kita. Kita juga pasti sakit. Tidak ada orang seumur hidup sampai mati nggak pernah sakit, itu nggak mungkin. Cuma tinggal berat atau ringannya saja. Ada sakit-sakit kata para ulama yang sifatnya memang umum. Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk umumnya orang seperti flu, demam, ya. Sakit kepala, sakit gigi. Ini semua orang kena. Ini sudah standar Allah SWT datangkan perbuatan hamba itu. Dan ini kita bagi dua. Ada yang dia sebabkan dari diri dia sendiri. Ada yang disebabkan dari pendapatan dia. Misal diri sendiri begini. Ada orang sengaja ugal-ugalan, balap-balap. Akhirnya tabrakan. Patah kakinya. Perbuatan dia sendiri. Orang narkotika, sengaja suntik-suntik badannya. Dia sendiri yang buat masalah. Pergaulan bebas, hamil di luar nikah. Dia sendiri bikin malu, rusakin namanya. Ya. Ini nggak perlu terjadi, nggak boleh ini. Allah SWT larang ini.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tuhliku anfusakum." Jangan binasakan diri kalian. Tapi maaf saya nggak ingat di ayat dan surah apa ini. Tapi jelas ada firman Allah yang berbunyi, "Wa la tuhliku anfusakum." Jangan binasakan diri kalian. Makna ini kata ulama tafsir, jangan pernah jerumuskan diri kalian pada hal yang merusak nama kalian, merusak fisik kalian, merusak harta kalian, atau merusak martabat kalian. Nggak boleh ini. Nggak boleh orang sengaja mempertaruhkan hartanya, nama baiknya, nggak boleh. Kita tahu ini bahaya, jangan. Nggak usah. Gitu kan? Jangan sama sekali ngerusak itu, karena itu akibatnya ada. Kita buat sesuatu, akibatnya ada. Maka cerdaslah. Jangan masuk ke zona yang berbahaya buat kita, enggak. Enggak boleh sama sekali. Jangan binasakan diri, maksudnya jangan binasakan diri, jangan jerumuskan diri pada yang bahaya. Tubuh kita, harta kita, keluarga kita, martabat kita, semua enggak boleh. Haram dalam Islam. Jadi ini harus difahami dosa ya. Nggak boleh. Kalau Bapak Ibu sengaja ngerusak nama baiknya, mempertaruhkan hanya karena pergaulan bebas misalnya. Itu haram loh. Pergaulan zinanya haram, jedah masuk ke sana ngerusak nama, dosa. Nggak boleh kita rusak nama baik kita. Allah kasih kita baik-baik kok, terhormat. Ngapain kita rusak? Hartanya sengaja dimasukkan pada hal-hal yang haram seperti orang main judi, nggak jelas. Dia taruh, hilang sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar. Bertaruh-taruh. Untuk apa bertaruh ini? Untuk apa kita bertaruh? Harta kita lebih baik kita simpan, pakai pada saat perlu. Kan gitu. Untuk apa kita jerumuskan hal yang tidak perlu? Ini semua masuk. Mempertaruhkan rumah tangga, mempertaruhkan fisik kita, ini semua tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah disebabkan karena pendapatan dia, income. Nah ini biasanya income ini dia sengaja memasukkan harta haram atau syubhat kepada dia, ini jadi penyakit ini. Ini jadi penyakit. Nah biasanya ini penyakit-penyakit kronis ini. Penyakit kronis, bahaya sekali. Apa saja, stroke misalnya, atau apalah, penyakit-penyakit berat. Ini umumnya kalau di muhasabah dari income. Dan kalau resep dari kami, kalau dari para da'i-da'i, resepnya untuk sembuh dari penyakit kronis, bukan medis. Ya, coba sedekah. Jadi muhasabah, kira-kira kita minta sama Allah petunjuk, sholat, sujud sama Allah, minta di sholat tahajud. Ya Allah berikan petunjuk, penyebab penyakit hamba ini apa. Kalau kita merasa ada cenderung, mengingat pernah kita punya income yang salah, pernah nipu orang, masalah riba, sedekah, niat membersihkan diri dengan itu. Itu luar biasa, cepat sekali. Karena ternyata ini datang karena itu perlakuan itu. Perlakuan ini kita tebus, ini selesai. Seperti itulah. Berapa banyak teman-teman medis yang kaget dengan sembuhnya penyakit kronis. Banyak sekali. Dan berapa banyak penyakit kronis yang tidak bisa ditangani oleh medis. Seperti itu memang. Jadi harus difahami ini. Makanya dalam hadis Nabi SAW yang lain, tidak akan beranjak kaki seorang hamba hari kiamat sebelum kecuali ditanya 4 hal. Masa mudanya, di mana dia habiskan, ya. Hartanya, dari mana dia dapat, kemana dia keluarkan. Khusus harta ditanya 2. Dari mana dia dapat, sumbernya halal atau enggak, kemana dia keluarkan. Jadi mengeluarkan juga ini harus ada tujuan. Jangan boleh kosong begitu saja. Apa ini? Foya-foya kan? Habis itu atau mendukung maksiat. Ya, nggak boleh. Dia ajak temannya, dibiayai temannya untuk nginap di hotel berzina. Saya traktir teman saya. Sedekahnya salah. Salah alamat. Nggak boleh. Jadi harus diketahui. Masuk juga di dalamnya ada 3. Ada yang ketiga saya tadi lupa sampaikan, tapi ada yang ketiga di sini. Penyebab penyakit juga adalah perilaku yang kita lakukan pada orang lain. Tapi syaratnya menyakiti. Kayak misal kita mukul orang, kita juga nanti dipukul. Ya. Ada orang menampar, dia juga ditampar. Ada orang menendang, dia akan ditendang. Namanya kisos dalam agama.
Dalam hukum syariat Allah pun dibalas yang sama. Ada orang tonjok, giginya orang jatuh, dia juga harus ditonjok. Resikonya begitu. Jadi jangan heran nanti dia tabrakan giginya hancur. Naudzubillah. Dia pernah tonjok orang, jatuh giginya orang. Gimana? Balasan datang. Ada hadis yang mulia kata Nabi SAW dihasankan oleh para ulama. Tidak ada seseorang yang menghinakan atau menjurumuskan seseorang pada sesuatu keburukan. Kecuali dia akan ditimpa hal yang sama sebelum dia mati. Misal gini. Jangan sampai ini ya. Kalau ada orang, Bapak Ibu bilang begini. Kamu pencuri ya? Padahal sebenarnya dia bukan pencuri. Tuduhan ini kalau kita nggak segera bersihkan, minta maaf sama dia segala macam, pasti sebelum kita meninggal kita akan mencuri. Itu sunnatullah, nggak bisa dibantai itu. Jangan tuduhkan sembarangan kepada orang. Kecuali pasti jelas depan mata ada saksi segala macam. Kalau nggak usah. Dan tidak usah terlalu berlebihan seakan-akan kita tidak punya Tuhan. Allah ini mengawasi semua. Ubun-ubun kita ini Allah yang ngawasin. Dalam salah satu doa dikatakan Nabi SAW, nasiyati biyadik. Ubun-ubunku ada di genggamanmu. Allah setiap saat bisa cabut roh seseorang, bisa pincangkan kakinya, bisa tabrakan, bisa mati. Gak usah terlalu berlebihan. Ada orang ini zalimi saya Ustaz. Ya biarin aja. Kita ikhtiar. Ada sesuatu yang kita bisa lakukan, kita buktikan ini. Tetap berlaku fitnah, biarin. Makin berat dia melakukan fitnah, maka makin berat hukuman buat dia. Kebodohan orang yang menganggap, si fulan bisa ditipu, di satu pengajian bisa ditipu semua. Nah, makin banyak musuhnya, makin berat hukumannya. Zina sekali beda hukumannya dengan 10 kali zina. Makin berlarut seseorang pada dosa, makin berat hukumannya. Makin berat. Ya. Jadi harus digarisbawahi poin ini. Jangan pernah sakiti fisiknya orang lain. Saya sudah bilang kalau ibu dan bapak sekalian diajak bertengkar, tinggalkan. Kamu begini, kamu udah aja bertengkar. Sudahlah, terserah kamu. Saya benar, ya sudah kamu benar. Sudah bapak, tinggalin aja. Nggak usah bertengkar. Nggak perlu, nggak ada gunanya bertengkar itu. Akhirnya kita emosi juga. Akhirnya kita kata-katanya juga kasar. Dia kasar, kita kasar. Dia dosa, kita dosa. Ya, rugi. Untuk apa bersih tegang? Nggak usah. Kalau kita lewatin saja mungkin ada sedikit sakit hati, sudah tidak apa-apa. Tahan, sudah pergi aja. Sabar. Kita sudah belajar tadi. Sabar termasuk kalau dia bertengkar adalah terima, oh ini cobaan dari Allah, sudahlah. Lalu tinggalkan. Ikhtiar kita itu. Gak usah ribut, gak usah bertengkar, gak usah. Ada hak kita diambil baik. Hak kita bisa tuntut. Dengan cara apa yang bisa kita tuntut. Ya. Jadi tidak usah habisin umur situ. Tidak ada gunanya sama sekali. Kalau sampai seseorang pun membahayakan, maka bisa saja. Ada orang, dia membahayakan orang lain, Allah langsung hukum. Banyak. Banyak kasus terjadi begitu. Ya. Luar biasa. Gitu. Salah satu kemarin kita sempat ada acara pengajian tabligh akbar di Makassar. Waktu sudah lagi sementara berjalan tabligh akbar, rupanya ada satu orang datang, entah benar atau enggak, tapi mengaku seperti aparat keamanan. Terus kayak marah-marah gitu, kesannya gitu. Subhanallah, baru dia tanya, mana ketua panitia ini? Dia lagi di atas motor. Entah kenapa, dia sendiri menggas, motornya jatuh, giginya jatuh, berdarah, segala macam. Kuasa Allah, kita tidak tahu innamal amal binniat, ya. Bahaya sekali. Nggak perlu kita masuk ke zonanya orang lain. Sudahlah, jadi hamba Allah yang patuh. Kita jadi diri kita sendirilah. Kita makan, urus diri kita sendiri, ya. Gak usah cari tahu. Gitu. Sesuatu yang dijangkau oleh mata, kalau benar dukung, kalau salah, larang. Sekali lagi saya bilang, jangan campur urusannya orang lain. Gak perlu tahu tetangga ganti AC baru atau enggak. Beli mobil baru atau enggak usah. Jangan tetangga beli AC, kita yang kedinginan. Nah. Sudah berapa kali saya bilang. Ada mobil baru antar, tuh nintip, beli apa itu. Biarin dia mau beli apa, biarin dia mau ubah rumahnya seperti apa. Saya. Inilah saya gitu. Ada orang tanya pernah saya, Ustaz ngontrak ya? Iya, saya ngontrak, nggak apa-apa. Bukan aib gitu. Kenapa sih? Bukan aib, apanya aib gitu? Oh malu nanti orang lain tahu enggak? Kenapa memang gitu? Enggak ada sesuatu yang salah, enggak ada yang aib. Enggak, alhamdulillah kita nikmati apa yang ada, Allah kasih, selesai.
Nggak ada sesuatu yang perlu kita merasa malu, gengsi sama orang. Nggak ada ini bagi seorang mukmin. Harus difahami poin ini. Kembali ke masalah tadi. Jadi ada penyakit atau penyakit pasti akan kena semua orang yang standar batuk, flu, demam, ya apalah ya. Ini sudah umum. Ada penyakit yang tidak umum. Nah ini sebabnya 3 tadi. Penyakit yang tidak umum ada sebabnya 3. Bisa karena apa tadi? Penyebabnya diri sendiri. Dia sengaja tabrakin orang, dia sengaja jatuh, dia sengaja. Ada orang begitu semua sengaja. Di Saudi itu kebongkar ada orang gara-gara mau jual narkotika di Saudi, dia sampai sengaja tabrakin kakinya di Riyadh. Sengaja, mobil lagi lewat dia tabrak kakinya. Patah kakinya, diamputasi. Pakai kaki palsu. Ternyata kaki palsunya dipakai untuk taruh narkotika. Ketangkap. Rupanya kan kalau dia pakai kaki palsu kan lewat-lewat apa alat itu kan bunyi nggak apa-apa. Punya surat dokter. Tapi lama-lama sudah bersekian lama dia jalan, polisinya jadi curiga. Kok ini orang bolak-balik terus? Biasanya orang yang kerja di Saudi itu harus ada izin dari sponsor untuk bolak-balik. Ini orang kok 1 tahun sampai 2-3 kali balik. Tiba-tiba polisi bilang, coba saya mau periksa kaki kamu. Gak tahu kenapa deh. Polisi pun waktu diwawancara dia bilang, saya gak tahu kenapa saya mau bilang itu. Coba cek kaki kamu. Dia bilang, ini surat dulu. Enggak, saya gak mau tahu. Harus buka. Buka, ternyata ada narkotika. Ada orang gitu, subhanallah. Aneh. Untuk apa gitu? Gak ada gunanya. Ada orang juga gitu di Saudi gitu sama. Dia tangannya entah patah atau dia pakai gip. Kemudian pas lewat bunyi tapi nggak apa-apa gitu. Subhanallah kuasa Allah dia masuk kamar mandi kepleset jatuh pecah ketahuan ada narkotika. Kuasa mau sembunyi di mana sih gitu? Mau kemana gitu? Sehebat apa sih gitu? Sehebat apa? Makin kita pasrah kepada Allah, makin kita ikut peraturan, makin kita jadi hamba Allah yang baik, makin enak loh sebenarnya. Jangan buat masalah dalam hidup ini. Gak usah buat masalah. Untuk apa? Itu penyebab diri sendiri. Atau ya, income yang haram. Mendatangkan penyakit kronis. Atau mengganggu orang lain. Menyakiti secara fisik. Atau kata-kata. Semua berlaku pada kita. Nah, sudah pernah kita jelaskan hadis Nabi SAW. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, kau pun akan dibalas itu. Saya sudah sempat kirimkan kemarin di Boninis ya kalau tidak salah ada yang RBT yang sudah direkam suara. Itu diantaranya ada yang kita rekam dan memang disengaja disebar untuk menjadi dakwah. Jadi pada saat ada panggilan masuk itu memang panggilannya itu. Termasuk hadis tadi balasan perbuatanmu. Selalu dengar, ingat. Kama tadinu tudan, sebagaimana kau berperilaku kau akan dibalas yang sama. Hari ini kau gunjing, kau akan digunjing. Besok hari ini kau fitnah, besok kau akan difitnah. Hari ini kau mukul, besok kau akan dipukul. Tidak bisa lolos. Nggak bisa lolos. Jangan buat itu. Tidak usah masuk ke zona itu. Baik. Kemudian tentu berhubungan juga dengan masalah sakit. Pelajaran yang kita ambil adalah Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah datangkan obat bersamanya. Jadi tidak benar itu pernyataan yang mengatakan penyakit ini tidak ada obatnya. Itu mungkin penelitian sementara para medis. Kan banyak penyakit yang dulu dianggap tidak ada obatnya sekarang ada kan? Tapi yang jelas kita sebagai seorang muslim tahu tidak ada penyakit kecuali ada obatnya, itu hadis sahih. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Berarti kita nggak boleh vakum, suruh berobat. Dia saya nggak mau minum vitamin sekarang karena saya pikir nggak usah lah. Nggak perlu. Padahal sebenarnya dia perlu. Kenapa nggak dipakai? Konsumsi. Nggak ada masalah. Selama bahannya halal nggak ada masalah. Gitu kan? Ini kaidah penting dalam masalah pengobatan. Tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya
Tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya pengobatnya. Ini pasti, nggak mungkin tidak. Gitu. Lalu kata Nabi SAW, dan berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Ikhtiar, silakan. Ingat, siapa yang bergerak, dia yang dapat. Itu pepatah bahasa Arab. Ya. Artinya, mengkhayal orang mau dikenal, orang mau berprestasi, lalu tidak ada hasil, tidak ada karyanya. Mengkhayal. Dia mau sembuh tapi tidak ada ikhtiarnya. Mengkhayal ini semua. Gimana caranya? Mau menikah tapi tidak ada ikhtiar. Berdoa, berusaha, memperbaiki namanya. Ya. Orang pasti akan mau. Kan gitu. Harus ada ikhtiar. Dan orang yang tidak ada ikhtiar ini mengkhayal. Mau jadi orang punya nama, tidak mungkin. Mustahil. Yang bergerak dia akan dapatkan. Dalam bahasa Arab yang lain dikatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergeraklah, beraktivitaslah, berusahalah, berkreasilah. Karena di gerak itu, di kreasi itu, di kreativitas itu ada berkah. Asal baik Allah insya Allah akan kasih. Ya. Yang kedua dalam masalah pengobatan, tadi saya sudah kasih tahu ya. Jadi tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Yang kedua, tidak boleh berobat dengan yang haram. Itu kaidah juga. Tidak boleh berobat pada yang haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkannya. Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Jadi kalau dokter mengatakan, pakai obat ini, kita nggak punya lagi obat lain. Kalau nggak bisa. Jadi ini dari babi, nggak boleh. Haram, nggak bisa. Sudahlah, jangan terima. Nggak mungkin. Masa kita lebih percaya dokter daripada Rasulullah SAW? Mana iman kita ini? Nggak mungkin itu. Nanti kita akan kuatkan dengan poin yang ketiga. Yang jelas di sini Allah kata Nabi SAW tidak akan menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Kalau kita konsumsi yang diharamkan, teman-teman sekalian, maka dia hanya akan hilang sejenak, tapi mendatangkan mudarat lebih besar. Itu pasti. Haram itu berbahaya. Diharamkan, dilarang oleh sang pencipta Allah karena Allah lebih tahu itu bahaya buat kita. Diharamkannya babi, diharamkannya khamar, diharamkannya semuanya. Nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah diperintahkan ikhtiar berobat dengan pengobatan nabawi. Ini yang banyak orang juga tinggalkan. Pengobatan nabawi. Seperti mengkonsumsi habbatus sauda. Jintan hitam itu ya. Konsumsi tiap hari itu. Tiap hari. Tiap hari. Coba ambil isap-isap ya. Ya. Itu banyak dijual kan? Banyak sekali di pasar kita, banyak di Saudi banyak. Ya. Harganya juga murah. Kalau nggak salah 1 kilo cuma 100.000 ya. 1 kilo itu mungkin ada jutaan butir kali. Kecil-kecil kan. Dan itu kalau dikonsumsi, bisa ibu-ibu taruh, kalau ibu-ibu kalau masak taruh di nasi, taruh di teh, kalau buat teh, di kopi, di sayur. Taburin butirnya. Pokoknya habas sauda harus selalu ada. Karena itu kata Nabi SAW, habbatus sauda dawa'un likul da'illas sam. Habas sauda, biji hitam itu, jintan hitam, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Mati nggak mungkin diobatin. Berarti semua penyakit bisa sembuh. Ya, internal tubuh kita atau eksternal. Luka pun itu sebagian orang-orang Arab yang menggunakan, maka hancurin, lalu ditaburin di lukanya. Itu luar biasa. Nabi bilang, dijamin loh. Jintan hitam obat untuk semua penyakit tidak terkecuali, kecuali kematian. Konsumsi. Cuman memang yang perlu digarisbawahi dosisnya. Jangan berlebihan. Ya. Apalagi kalau teman-teman yang tidak biasa dengan jamu-jamuan. Kalau sudah biasa dengan jamu mungkin masih lebih ringan lah. Kalau yang tidak biasa jangan. Saya pernah di toko yang saya buka, kita jual biji habatus sauda. Kalau saya pribadi, saya
Tidak pernah konsumsi yang kapsul. Karena saya khawatir kualitasnya bagus atau tidak. Jadi saya beli yang, kalau saya pribadi tentu saya tidak. Kalau teman-teman konsumsi tidak ada masalah. Tapi saya pribadi saya selalu beli bijinya langsung asli. Sehingga bijinya banyak di mana-mana, di pasar ada. Bisa. Jadi biji habatus sauda, kalau yang saya tahu yang paling bagus dari Habasyah, dari Ethiopia. Biasa dikenal dengan habat sauda Habasyah orangnya. Nah ini biji jintan hitam ini diambil, saya sering dulu saya konsumsi banyak. Saya kebetulan pernah punya emah, gitu kan. Kemudian saya kalau konsumsi, kadang-kadang banyak, saya 1 sendok makan, saya konsumsi. Itu ternyata emahnya kambuh. Subhanallah, saya dapat jawaban, Allah datangkan seseorang di toko, datang, orang ini herbalis. Orang sudah tua, mungkin umurnya 80 tahun bapak itu. Rupanya dia sering datang ngambil madu, ngambil segala macam, beli beberapa di tempat kami. Terus dia bilang, Ustaz ini habas sauda dijual biji. Ya. Saya sarankan, dia bilang, secara penelitian, dia sudah adakan penelitian. Konsumsi habas sauda ini harus ada dosisnya, per konsumsian. Saya bilang, gimana Pak maksudnya? Dia bilang sama saya, maksimal 7 butir. Kalau misalnya mau minum madu 1 sendok, 7 butir aja. Kalau mau buat di kopi 7 butir, buat di teh 7 butir, tidak usah lebih. Tapi per konsumsi misalnya kita makan 1 sendok madu 7 butir. Nanti mau makan sendok madu yang kedua nggak apa-apa 7 butir lagi. Tapi kalau orang salah faham, nanti dia pakai banyak, dia nyalain habas saudanya. Padahal memang dia kandungannya itu bobotnya berat sekali. Makanya dikonsumsi sedikit saya sudah baunya sudah terasa. Ya kadang-kadang kita kalau telan itu kok saat sendawa, dia ngeluarin angin sendawanya itu bau habas sauda itu. Ya. Makanya jangan dikonsumsi banyak. Konsumsi sedikit saja. Tapi usahakan ada terus. Usahakan selalu ada. Karena sudah pasti sabda Nabi SAW. Itu jelas. Kemudian yang kedua, tentu di sini habas sauda juga ada minyak habas sauda. Minyak juga boleh. Minyaknya boleh dikonsumsi. Ya. Ini juga termasuk dalam masalah pengobatan semua ya. Mau itu medis atau non medis. Mau pengobatan sakit medis atau misalnya sihir ya, yang non medis sama. Gunain habas sauda. Kemudian yang kedua, air zam-zam. Air zam-zam. Alhamdulillah kalau bapak ibu punya kelebihan rezeki, tidak usah minum air biasa, udah zam-zam aja terus. Nah ya, tinggal beli. Ingat ya, saya kasih satu rahasia, mau nggak? Allah akan memberikan fasilitas kepada kita sesuai dengan kadar permintaan. Kaidah penting. Allah akan memberikan kepada kita sesuai dengan permintaan. Misal gini, saya pernah kasih contoh dalam masalah umrah. Bapak ibu mampu, saya mau umrah, nggak apa-apa deh, bintang 3 aja. Toh juga saya cuma pakai kamar hotelnya untuk tidur. Tidur juga itu ibadah dalam perjalanan. Karena kita maunya bayar begitu, ya sudah Allah kasih begitu. Coba kalau kita mau bintang 5, enggak, saya ibadah, saya mau bintang 5, saya mau bisnis kelas. Coba pakai, terbayar kok itu. Jadi Allah kasih sesuai dengan kadar permintaan hamba itu sebenarnya. Kalau dia begitu-begitu saja, sudah begitu saja. Allah kasih sampai dia mati ya begitu. Tapi kalau orang terus tamak dengan rahmat Allah, ini boleh dalam Islam. Kita boleh tamak tanda kutip kepada rahmat Allah. Kita udah sehat, minta dikasih kesehatan lebih. Bisa. Boleh. Bahkan itu anjuran dalam ibadah. Allah menyuruh kita beribadah kepada Allah dalam kondisi takut dan tamak. Khaufan wa tama'a. Takut akan azabnya Allah, takut nanti kalau salah sehingga Allah tidak terima, ada khawatir. Dan tamak dan rahmat Allah. Allah itu dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Bapak Ibu sekalian, Allah marah kalau ada hambanya yang tidak meminta padanya. Inna Allah yaghdab min abdin hadisnya sebentar. Man lam yadu Allah yaghdab alaih, kata Nabi SAW. Siapa yang tidak berdoa pada Allah, Allah akan marah padanya. Bayangkan kita kalau tidak minta, Allah marah.
Sampai keluar pepatah bahasa Arab, jangan kau minta sama manusia. Yang kalau kau minta padanya dia akan marah. Kita ngulur tangan sama manusia, bantu dong, bantu, kasih. Sekali ya, 2 kali ya, 10 kali, marah. Tapi mintalah kepada zat yang kalau kau tidak minta dia marah. Allah justru marah kalau kita nggak ngerengek, nggak manja. Ngerengek minta sama Allah selalu. Ya Allah kasih, ya Allah tambah, ya Allah berikan. Ya. Terus walaupun ada. Dan ingat, pada saat puncak nikmat lagi ada pada kita, kesehatan, kekayaan, segala macam, ada. Kalau kita berdoa pada saat itu, justru itu akan menjadi penolong pada saat kita susah. Kata Nabi SAW, kenalilah Tuhanmu pada saat kau lagi senggang, maka dia akan mengenalmu pada saat kau lagi susah. Kalau mau lagi sakit parah, kalau lagi ada masalah, kita jalan keluar, pada saat lagi sehat, tuh banyak sedekah, banyak syukur, ibadah kepada Allah justru di situ. Jangan kita lagi sehat, sholat malamnya terbengkalai. Sholat 5 waktunya asal jadi. Enggak, salah ini. Nanti kalau ada masalah baru mau rajin sama Allah. Enggak bisa. Kita balik kasusnya. Dalam agama begitu. Kalau dalam senggang kita bisa lakukan, maka dalam sedih kita akan sulit, lebih mudah melakukannya. Makanya harus digarisbawahi ini. Ya. Ini yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Apa? Ya, Allah tidak akan turunkan penyakit kecuali ada obat bersamanya. Itu kaidah penting. Jadi jangan bilang ada penyakit dan ada obatnya. Itu bohong, nggak benar. Allah dan Rasulnya sudah benarkan ini. Nggak mungkin, hadis sahih itu. Yang kedua, tidak boleh berobat pada yang haram. Ingat ini. Kita selalu di Indonesia kadang-kadang dikurung dengan konsep, oh nggak ada lagi obat kecuali ini. Dan ini dari lemak babi. Gimana caranya? Nggak boleh. Allah haramkan. Yang ciptakan organ kita haramkan. Gimana? Jangan. Nggak boleh. Mati itu ajal. Mau sehat, mau sakit pasti mati. Nggak ada hubungannya sama sekali. Yang ketiga, disuruh ikhtiar berobat secara nabawi. Kita sudah tadi sebutkan, yang pertama habas sauda, yang kedua air zam-zam. Nah zam-zam ini beli selalu, konsumsi. Insya Allah Allah akan kasih dengan permintaan kita. Udah, saya mulai sekarang maunya minum zam-zam. Allah mudah itu nanti. Beli aja terus. Tidak usah bilang, oh mahal. Udah. Kita ini Allah sendiri, Allah yang alirkan darah dalam tubuh kita kok. Kok begitu sangka buruknya sama Allah, seakan-akan Allah tidak akan kasih. Kasih. Asal mau. Dan zam-zam, kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan kadar orang yang, sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Dalam hadisnya dikatakan zam-zam obat yang menyembuhkan. Itu riwayat yang lain. Riwayat yang lain lagi kata Nabi SAW, zam-zam adalah makanan dan minuman dan makanan sekaligus. Mengenyangkan. Sampai Abi Dzar radhiyallahu anhu pernah 40 hari di Mekah, tidak makan apa-apa kecuali minum zam-zam. Hidup. Yang luar biasa bagusnya itu. Ya. Kemudian yang ketiga, madu. Enggak. Masih pengobatan. Kan kita, poin ketiga tadi kan pengobatan nabawi. Kita baru sebutkan habas sauda yang pertama. Ini rinciannya. Zam-zam. Kemudian yang ketiga, madu. Ya. Madu. Mengkonsumsi madu adalah bagian daripada syariat kita. Dan Allah sebutkan dalam surah An-Nahl. Surah tentang lebah. Ya. Disebutkan tentang madu itu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang sehat dan obat untuk manusia. Tapi tentu beli madunya, beli madu yang bagus. Ya. Ingat, Allah akan kasih sesuai dengan kadar permintaan. Udah ini aja deh, karena murah beli. Gak apa-apa. Walaupun gulanya 1 kilo gak apa-apa. Jangan. Madu ini mahal. Pasti kan harga tidak mungkin bohong ya. Dikasih mahal ya memang karena kualitasnya bagus. Gitu kan. Kualitasnya bagus. Jadi memang cari madu yang bagus. Madu yang bagus, yang kualitas bagus itu bisa saja 1 sendok itu manfaatnya seperti 1 kilo, 1 botol madu yang biasa.
Oh, madu ini murah, 50.000, 100.000 aja saya beli. Kecuali orang betul-betul dalam kondisi tidak mampu ya, lain. Tapi kalau dia mampu, kenapa enggak? Jadi, beli yang bagus sekalian. Jadi kita konsumsi. Nah, kita bisa menggabungkan ketiganya. Ya. Habatus sauda ditaburi 7 butir, di 1 gelas air zam-zam, 1 sendok madu. Ya. Jadi kita sudah gabungkan tiga-tiga. Bilang Masya Allah, bukan waduh. Masya Allah dapat pahala, waduh gak dapat pahala. Jadi kita bisa gabungin ketiganya. Nah, madu, kalau madu yang asli, nggak ada dosisnya. Kalau madu asli, memang manisnya manis alami. Yang saya temukan kendala kita di Indonesia, salah satu ipar saya kebetulan di Surabaya, beliau jual, punya supermarket, jual segala macam termasuk madu. Dia pernah ditawarkan oleh satu orang masukkan madu dengan merek tertentu, harganya murah sekali. 1 botol 50.000 atau berapa gitu. Besar. 1 kilo sekian. Terus kemudian kata dia, ini saya buat, kenapa kok bisa murah? Oh, saya punya peternakannya. Terus ipar saya diajak. Dia bilang lihat sendiri peternakan itu. Jadi ternyata lebah, memang dia punya lebah. Tapi lebahnya itu bukan dibiarin ambil dari sari bunga. Jadi dia taruh karung. Karung itu ditaburin gula pasir. Ya. Terus dibasahin gula pasirnya itu. Kan jadi bau kan? Nah lebahnya pada ke situ. Maka hasil madunya pun seperti ya gula itu. Nah ini biasa menyebabkan orang mah ya. Orang diabetes ya. Karena bukan kalau alami manis dari bunga nggak mungkin. Nggak ada hubungannya sama sekali. Sama dengan manisnya buah-buahan. Alami kan? Nggak ada hubungannya sama gula. Maka memang harusnya beli madu-madu yang bagus, yang berkualitas. Ya. Tentu ada beberapa jenis-jenis madu seperti madu Yaman yang terkenal, ada madu Kashmir ya. Indonesia juga mungkin ada madu hutan ya. Ya mungkin kita carilah yang itu. Yang jelas ini madunya. Kemudian yang keempat kurma. Ya. Mengkonsumsi kurma. Dan tingkat yang tertinggi kurma ajwa. Tingkat yang tertinggi adalah kurma ajwa. Yang biasa orang bilang kurma Nabi ya. Mahal Ustaz ya, memang sesuai dengan permintaan. Allah kasih. Jangan bilang ini aja deh, ini kena murah, padahal mampu. Enggak, yang itu. Yang bagus. Ya. Ajwa ini kurma yang luar biasa. Ya. Kurma yang sangat tinggi nutrisinya, gitu kan? Dan dikonsumsi dia pun cukup, nggak apa-apa. Dan ada salah satu terapi yang penting dalam kesehatan. Kalau Bapak Ibu, insya Allah tidak ada. Tapi kalau ada yang menghadapi masalah penyakit, ya bisa terapi. Coba selama sebulan minumnya air zam-zam sama makan kurma saja. Nggak usah yang lain. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, terutama kurma ajwa ya. Jadi itu saja, pokoknya lapar makan kurma, minum zam-zam, itu aja terus. Selama sebulan. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, Aisyah berkata, enggak akan kurus insya Allah. Nggak ada hubungannya dengan kurus. Lemaknya berkurang iya. Tapi kalau kita kan bahasakan kurus itu tulang-tulangnya semua kelihatan. Ya, sebentar, jangan dipotong dulu, saya takut lupa. Yang jelas ada hadis Nabi SAW, ada hadis Aisyah berkata, kami pernah sebulan penuh di rumah Nabi SAW tidak membakar api, tidak nyalain api, tidak masak maksudnya. Dan konsumsian kami adalah air putih dan kurma. Ada orang salah paham dengan hadis ini. Mereka bilang itu rumahnya Nabi aja susah, nggak ada makanan. Seakan-akan ini adalah bentuk cuma dilihat dari sisi zuhudnya Nabi. Seakan-akan tidak ada makanan. Padahal Nabi SAW gemar makan paha kambing, gemar makan tharid. Tharid itu roti gandum ditaruh di atasnya kari kambing. Ya.
Itu makanan favorit Nabi SAW. Ya. Jadi di sini kita tahu sebenarnya dalam Islam kita dibolehkan gitu. Tapi orang salah paham. Orang anggap ini oh Nabi pernah susah nih sebulan. Kita juga berarti harus susah. Bukan itu. Yang lebih tepat dan sangka baik dengan baginda Nabi SAW adalah kita mengatakan Nabi SAW sedang terapi dengan itu. Itu lebih tepat. Karena memang ada survei terapi dengan air putih. Di Cina ada terapi air putih 40 hari. Gak makan apa-apa kecuali air putih. Itu malah lebih berat ya. Kalau ini masih ada kurma. Dan kurma ini bisa dimakan buah, bisa di jus. Itu umum. Tentu kalau mau ditambah dengan madu segala macam, asal madunya asli nggak ada masalah. Tapi ini contoh saja. Yang jelas konsumsi kurma sangat bagus. Untuk kulit, untuk kesehatan, ya, untuk pembersihan isi perut. Dan seringkali Nabi SAW menyatukan antara kurma dengan semangka. Kurma dengan semangka, iya, dengan semangka. Kata Nabi SAW sambil menunjuk waktu makan, jadi dimakan kurma, diambil sesuai semangka, gitu. Kata Nabi SAW, panasnya ini, maksudnya kurma, didinginkan oleh ini. Dinginnya ini, dipanaskan oleh ini. Gitu. Artinya kalau buat jus semangka, campur kurma itu bagus. Ya. Ini resepnya mahal ini ya. Harus bayar ini. Jadi kita bukan cuma belajar hukum halal haram di sini. Itu hadis sahih. Kalau Nabi SAW mengkonsumsi dua ini. Dan ada buku khusus buku membahas tentang makanan Nabi SAW dan minuman beliau. Alaihissalam. Yang jelas kurma masuk. Kalau tidak ada ajwa boleh makan kurma apa saja. Tapi cari kurma yang berkualitas lah. Jangan hanya sekedar murah gitu. Karena ada juga kurma, apalagi kalau Ramadan masuk banyak dari Mesir, itu kurma yang dijual satu dus, harganya murah, biasanya memang harganya 300.000, 400.000, satu dus 10 kilo. Udah ini aja saya beli deh, saya kasih ke masjid dekat rumah saya. Pasir itu, banyak pasir. Kalau orang makan nanti gigit ada pasirnya. Hah? Pernah coba nggak? Oh. Itu biasanya gitu, ada pasir, karena itu biasanya kurma yang dijual murah gitu adalah kurma yang pada saat jatuh dari pohon yang sudah kena dibersihin aja terus ditaruh di situ. Nah biasanya itu di Indonesia banyak sekali kalau Ramadan tuh sampai bertonton masuk. Biasanya begitu. Tentu ada yang lebih tinggi bagus kualitas kayak Ramadan. Biasa kalau menjelang Ramadan nanti kalau Bapak Ibu berminat kita juga punya program tebar kurma ke masjid-masjid. Nah itu biasanya kita ambil yang kelasnya sedang ke atas, gitu kan. Kelas sedang ke atas itu biasanya ada kurma lu'lu yang agak bagus ya. Mungkin satu dusnya sudah 800.000 segala macam. Itu 10 kilo. Itu memang itu sortiran bagus. Ada beberapa kurma. Ada yang kalau mau lebih bagus lagi ada yang di atasnya gitu kan. Yang jelas kita untuk bagi-bagiin orang buka puasa. Cuman kurma ini penting. Kalau bisa minum jus kurma bagus. Gitu. Jus kurma bagus. Ada juga sekarang sudah dijual sari kurma. Biasanya begitu ya, tapi sari kurma juga berkelas-kelas ya. Ambil yang, sekali lagi, ambil yang paling bagus. Sesuai dengan permintaan. Allah kasih sesuai dengan permintaan hambanya. Ya Allah panjangkan umur saya. Doakan itu permintaan ya. Sehatkan saya Allah berikan. Itu kan permintaan. Sesuai dengan permintaan. Minta sama Allah, Allah kasih. Dan selalu permintaan kita dikabulkan sama Allah. Yang tidak dikabulkan satu atau dua. Yang lain semua dikasih. Bukti sekarang, tiap hari lapar nggak kita? Baik, hilang nggak laparnya? Kita cuma bilang, lapar. Allah sudah kasih makanan. Ada. Haus, tiap hari haus. Tiap hari ngantuk. Jadi Allah tidak kasih cuma satu dua yang kita minta. Mungkin memang permintaannya salah ini. Allah belum kasih. Atau bobotnya berat. Butuh mungkin sebulan berdoa. Mungkin seminggu. Mungkin 2 bulan. Minta sama Allah SWT. Tidak ada yang mustahil. Karena Allah janjikan, yang berdoa pada saya akan kasih. Kan gitu. Itu poinnya. Nah kurma juga kalau dibagi dua oleh para ulama. Tentu saya simpulkan karena kurma banyak. Kurma itu ada 300 macam. Kurma itu kalau kita masuk di pasar. Kalau ibu bapak sekarang lagi umrah. Masuk ke Madinah cari pasar kurma. Itu ada 300 macam.
Kurma kecil, kurma besar, kurma yang masih mentah, yang segala macam, banyak. Ya. Kalau lagi musim panas, itu biasanya puncak bagusnya kualitas kurma. Biasanya kan orang Indonesia tidak mau umroh kalau musim panas. Sebenarnya puncaknya di situ, puncak kurma itu. Jadi kualitasnya bagus. Nah biasanya keluar kurma-kurma yang jarang ada, seperti balah. Balah itu kurma warna merah, besar. Mungkin seperti jempol, 2 kali jempol. Ya. Itu warnanya merah, segar sekali, agak sepet. Itu bagus sekali buat kesuburan. Ya. Kemudian juga menggantikan sel-sel mati di tubuh, itu bagus sekali. Kemudian ada yang barhi yang kuning, ya kuning, dia mengkal juga. Kadang-kadang dia matang dari bawahnya dulu baru matang ke atas. Ada rutab yang sudah matang semua. Kalau rutab itu biasanya sudah matangnya dari kurma yang tadi ini. Kalau rutab ini sudah jelas-jelas karena dia basah, memang dia untuk kesuburan, ini semua sama. Dan ini kalau misal ada orang mau melahirkan, konsumsi ini cepat pembukaan biasanya. Kontraksinya cepat. Ya, kalau mau melahirkan, pengalaman saya kasih ke istri, alhamdulillah Allah mudahin pembukaannya cepat, ya. Normal juga bagus dengan izin Allah. Tapi ini memang sudah penelitian sebenarnya. Jadi kurma bisa dikonsumsi. Jadi kurma yang kering ataupun yang basah sama saja. Cuman yang kering biasanya lebih kepada stamina, yang basah lebih kepada nutrisi. Ya, seperti itulah. Ya. Jadi anak kecil pun kalau mau ditahnik, baru lahir mau ditempelin di langit-langitnya kurma yang dikunyah, itu harusnya yang rutab, yang lembut. Ya. Jangan yang kering. Karena dia lebih butuh nutrisi, dia bukan butuh untuk stamina. Tapi kalau kita yang dewasa, kita bisa cari yang kering itu bagus. Kalau untuk stamina. Ya. Kering dalam arti kata segar ya. Bukan cari lagi yang kering, yang murah-murah, yang penting murah. Ini kata-kata yang penting ini harus diganti juga ya. Baik itu masuk dalam kelas-kelas yang nomor 1 lah ya. Kemudian tentu ada pengobatan nabawi. Tentu yang lain selama itu halal boleh ya. Semua jenis buah-buahan, sayur-sayuran ya. Itu bagus-bagus saja. Apalagi kalau buah-buahan yang dasarnya disebutkan dalam Al-Quran. Seperti buah-buahan yang disebut di surga. Ya, kayak ada zaitun, ada kurma, ada delima, ya, ada anggur, ada pisang. Jadi kan disebut semua buah-buah surga ya. Ya, pisang juga, pisang dalam surah Al-Waqiah disebutkan. Ya. Pisang itu termasuk. Sampai kata para ulama, buah yang tidak pernah habis panjang tahun itu dengan hikmah Allah memang untuk pengobatan manusia. Nah, memang begitu, sayur-sayuran, sudah kuasa Allah lah. Pokoknya semua itu bagus lah, sangat bagus. Semua memang mengkonsumsi buah yang kita kadang-kadang keliru. Semestinya kita konsumsi sebelum makan. Itu jauh lebih baik untuk membersihkan tubuh perut kita, baru kemudian masuk makanan yang beragam macam warna ini. Gitu. Jadi kalau sudah ada penelitian, kalau kita makan malah perut kita kenyang, itu biasanya dia tidak maksimal. Dia hanya sekedar pemanis lidah. Tapi sebenarnya fungsi lebih rapi buah itu untuk membersihkan perut sebelum masuk makanan. Sehingga tidak terkontaminasi antara bakteri lama sama bakteri baru. Gitu kan. Ini seperti kuliah medis juga kita. Baiklah. Yang jelas seperti itu ya. Semua buah-buahan, semua sayur itu bermanfaat dan itu sudah ditulis oleh para ulama dalam pengobatan nabawiyah. Dan ada buku tentunya pengobatan ala Nabi terbitan, saya lupa terbitannya, tapi tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu sangat bagus untuk dimiliki. Tentu itu banyak sekali ya, banyak satu termasuk buah-buah tadi ada buah zaitun ya. Semua umumnya buah-buahan tadi saya bilang, saya tidak rincikan, tapi tadi induknya yang 4 itu. Ya. Itu kurang lebih yang harus usahakan dimiliki. Termasuk kacang-kacangan semua itu bermanfaat ya. Karena ada disilakan dengan hulba ya, kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan yang alami tentunya, yang alami. Kalau kita mungkin ada pistachio, ada almond ya. Itu semuanya insya Allah bermanfaat.
apalagi kalau dikonsumsi dengan dicampur. Kita juga boleh mencampurnya tadi ya. Saya pernah kombinasikan buat jus, saya contohkan tapi untuk saya konsumsi belum dijual di restoran, tapi saya coba suruh chefnya untuk buat, ternyata alhamdulillah bagus gitu. Jadi kacang pistachio dicampur dengan campur dengan kurma, campur dengan semangka, coba kita buat jus, dikombinasi itu ternyata bagus sekali. Ya. Jadi coba aja kalau kacang-kacangan dihancurin kemudian dimasukin dalam jus juga itu enak, ya terasa. Kemudian ada pengobatan medis. Jadi tadi pengobatan nabawi maksud saya, pengobatan nabawi yang menggunakan tadi habatus sauda, air zam-zam, ya, kemudian kurma. Ada juga pengobatan dengan bacaan. Ya, dan ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi ini memang kalau kita mau tulis satu persatu panjang ini. Ya. Ada buku pengobatan nabawi, ya doa-doa dalam pengobatan ada, atau ada buku mungkin yang kecil. Teman-teman mungkin tidak bawa, tapi insya Allah pertemuan akan datang ada buku kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang biasa kami terbitin cetak ulang. Biasa saya cetak 10.000 yang saya biasanya di pengajian saya di sini belum pernah ya. Kita soalnya masih ada stoknya. Biasanya kita kalau sudah mau habis, saya cetak 10.000, 20.000 buku itu dengan 15.000 rupiah satu buku. Bisa diambil bagi-bagi sendiri. Di dalamnya ada 132 doa. Bukan saya penulisnya. Ini Syekh Qattan. Syekh Qattan ini ada salah satu syekh yang terkenal di Saudi yang menulis buku. Tapi kita sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Bukan saya juga terjemahkan. Tapi yayasan kami mencetak itu. Ya, cetak. Buku ini kita tujuannya disebarluaskan. Nah itu buku banyak sekali dalamnya. Juga ada doa-doa dalam pengobatan. Seperti misal contoh, dalam sebuah hadis sahih dikatakan, kata Nabi SAW, siapa yang sedang sakit, maka sebaiknya dia pegang tempat sakitnya, misal dada, di leher, di kepala, sambil membaca 7 kali. Ya. Bismillahi a'udhu billahi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. 7 kali. Bismillahi, dengan nama Allah, a'udhu billah, aku berlindung kepada Allah, min syarri, dari semua keburukan, ma ajidu, yang aku rasakan, wa uhadhiru, dan aku berhati-hati darinya. 7 kali. Bismillahi, a'udhu billahi, min syarri ma ajidu, wa uhadhiru. Ya. Uhadhiru. Pakai zal, uhadhiru. Tulisan Indonesianya DZ. Bismillah, dengan nama Allah, a'udzu billah, aku berlindung kepadanya, min syarri, dari semua keburukan, ma ajidu, apa yang aku dapatkan, wa uhadhiru, dan aku berhati-hati darinya. Uhadhiru. Tulisannya itu kalau bahasa Arab alif, ha, pakai alif lagi, uhadzal. Terus kemudian ra, ha, uhadhiru. Iya, saya berhati-hati darinya. Itu dipegang tempat sakit 7 kali. Kita boleh pegang tubuh kita atau kita pegang orang yang sakit. Misalnya, ibu punya anak yang sakit, bisa dipegang. Baca bismillah, a'udzubillahi min syarri. Kalau saya pribadi, kita baca ajidu wa uhadhiru. Itu berarti saya. Tapi kalau misalnya anak laki-laki, kita bilang bismillahi a'udzubillahi min syarri ma wajadah. Diganti waw alifnya. Wajadah wa hadara. Kan tadi wa uhadhiru ya. Tapi ini diganti kalau anak laki-laki, wajada wa hadara. Wajada wa hadara. Kalau anak perempuan, ya, tambah tak saja. Min syarri ma wajadat wa hadarat. Tambah tak saja kalau ada perempuan. Kalau kita pribadi, uhadhiru, bismillah, a'udzubillahi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Kalau laki-laki yang kita sedang obatin, min syarri ma wajada wa hadara. Kalau perempuan, min syarri ma wajadat wa hadarat. Ya.
Ini dipegang anggota tubuh, dibaca 7 kali. Termasuk ada doa yang kedua, tapi ini doa kita baca boleh buat kita, boleh kita bacain buat orang lain. Karena hadisnya begini. Sudah, nanti jadi ustazah ya, nanti habis selesai taklim. Hadisnya berbunyi gini, siapa yang mengunjungi seseorang yang sedang sakit, kemudian dia baca 7 kali. Kita kunjungin orang sakit, baca 7 kali, kata Nabi SAW. Doanya pendek, 3 potongan. Ya. As'alullahal azim. Ini potongan pertama. As'alullahal azim. Ya. As'alullahal azim. Ya. Artinya aku memohon kepada Allah yang maha agung. As'alullahal azim. Sudah? Rabbul arshil azim. Ini potongan kedua. Rabbul arshil azim. Potongan pertama, As'alullahal azim. Yang kedua, Rabbul arshil azim. Artinya, Rabbul arsh, pemilik singgasana. Azim, yang maha agung. Sudah? As'alullahal azim, Rabbul arshil azim. Potongan terakhirnya, Ayyashfiyaka. 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 Itu kalau laki-laki ya. Kalau perempuan ayyashfiyaki. Ka sama ki bedanya. Kita baca 7 kali. As'alullahal azim, Rabbul arshil azim, ayyashfiyaka. Atau ayyashfiyaki. Terus begitu. Dibaca 7 kali. Tentu masih ada yang lainnya ya. Kalau kita mau sebutkan sekarang ini waktunya nggak cukup. Jadi harus kembali ke buku memang. Harus kembali ke buku. Saya akan sebutkan paling 3 atau 4 saja ya. Yang ketiga, kita juga bisa baca Bismillahi turbati ardina. Bismillahi turbati ardina. Ya, turbati ardina. Ditulis saja dulu, nanti terjemahkan. Bismillahi turbati ardina. Turbati ardina. Bismillah dengan nama Allah, turbati ardina, dengan kesucian tanah kami. Bismillah turbati ardina, potongan keduanya, biriqati ba'dina. Biriqati ba'dina. Biriqati ba'dina. Riqa itu air liur, air ludah. Jadi bismillah turbati ardina, dengan nama Allah dan kesucian tanah kami. Ya, karena bumi ini semua disucikan oleh Allah. Biriqati ba'dina, dengan ludah sebagian kami. Potongan ketiganya, yushfa bihi saqimuna. Yushfa bihi saqimuna. Yushfa bihi saqimuna. Yushfa, shin ya. SY tulisan Indonesianya. Yushfa bihi saqimuna. Yushfa artinya akan tersembuhkan saqimuna, orang yang sakit di antara kami. Ini biasanya Nabi SAW melakukan apa? Beliau menyentuhkan jari beliau ke tanah, kemudian beliau tiup dengan sedikit dikasih ludah, ya, sedikit saja. Kemudian beliau tempelkan di tempat yang sakit. Jadi makanya bacanya Bismillahi turbati ardina, dengan nama Allah dan kesucian tanah kami. Biriqati ba'dina tadi, dengan sedikit ludah kami ya. Ya. Biriqati ba'dina ya. Ba'dina. Ba'dina itu maksudnya sebagian kami. Riqa itu artinya ludah tadi ya. Yushfa bihi saqimuna, tersembuhkanlah orang yang sakit di antara kami. Yushfa bihi saqimuna, tersembuhkan orang yang sakit di antara kami. Yang terakhir, yang keempat, agak cepat dikit ya, karena ini kalau dikte begini waktunya sayang. Hadisnya belum banyak, belum dibahas semua. Allahumma rabban nas. Allahumma rabbun nas.
Allahumma Rabbun Nas. Allahumma artinya ya Allah. Rabbun Nas, Tuhannya manusia. Allahumma Rabbun Nas. Sudah? Adhibil ba's. Adhibil ba's. Adhibil ba's. Adhibil ba's. Hilangkanlah penyakit ini. Gitu. Adhibil ba's artinya hilangkanlah penyakit ini. Ishfi anta syafi. Ishfi anta syafi. Ishfi anta syafi. Sembuhkanlah karena engkaulah satu-satunya penyembuh. Ishfi anta syafi. La shifa'a illa shifa'uka. La shifa'a illa shifa'uka. Tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu. Allahumma Rabban Nas, adhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk. Illa shifa'uka. Potongan terakhir, shifa'an la yughadiru saqama. Shifa'an la yughadiru saqama. Saya akan ulangi. Shifa'an la yughadiru saqama. Shifa'an la yughadiru saqama. Shifa'an artinya kesembuhan. La yughadiru yang tidak akan meninggalkan saqama, bekas. Ya. Allahumma Rabban Nas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba's, hilangkanlah penyakit ini, ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena engkau adalah penyembuh, la shifa'in la shifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali milikmu. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ya. Itu masih ada yang lain, tapi itu bisa kembali ke buku nanti insya Allah. Baik, ini yang kita bisa ambil dari kalimat, ini baru potongan pertama hadis. Ya. Tak kala sakit Nabi SAW semakin parah. Dikatakan di sini beliau diliputi rasa sakit yang sangat. Maksudnya adalah beliau merasakan sakit. Dan memang ini ada berbeda ibu bapak sekalian ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diberikan cobaan, diberikan penyakit 2 kali lipat dari yang ditimpakan pada kalian. Memang semua nabi-nabi begitu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita demam misalnya maksimal 40, maka Nabi bisa 80. Luar biasa, memang cobaannya beliau. Ya. Jadi kata para ulama, kalau siapapun diberikan cobaan oleh Allah, yakinlah Rasulullah SAW lebih berat dari itu. Itu beliau pernah menyampaikan, sampai ada pernah sahabat mengatakan, saya pernah memegang tangan Nabi SAW lagi demam, itu luar biasa. Ya, sampai saya seperti memegang bara api. Jadi memang begitu. Ini dimaksud dengan rasa sakit yang sangat, maksudnya bukan seperti umumnya orang rasakan. Karena Nabi SAW double dari apa yang kita rasakan. Lalu Fatimah mengatakan, duhai menderitanya ayahku. Dan ini berarti menandakan wajar kasih sayang antara anak sama orang tua. Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW tercinta. Dan kita tahu dia adalah pemimpin wanita di surga. Bersama dengan ibunya. Khadijah radhiyallahu anhunna ajma'in. Fatimah manusia yang mulia sekali. Ya kan? Yang menyusul Nabi SAW meninggal setelah meninggalnya ayahnya. Yang jelas, Fatimah mengatakan, sungguh menderita ayahku. Bentuk kasih sayang anak kepada orang tuanya. Ya. Dan ini satu hal yang normal. Jadi anak memang wajar. Dia harus balas jasa orang tuanya. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Gitu. Maka Nabi SAW menjelaskan sebuah hukum penting di sini. Ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Maksudnya ini hanya dunia. Setelah sakit nih, setelah meninggal, nggak ada lagi sakit. Udah selesai urusannya. Seberat apapun penyakit, kalau orang meninggal, habis sudah. Mau tumor, mau kanker, mau apa, sudah habis sudah. Meninggal selesai semuanya. Jasadnya dikembalikan ke tanah, ruhnya sudah selesai. Aman dari semua. Setelah itu semasa dunia saja.
Semasa dunia saja. Ya. Kemudian pada saat Nabi SAW meninggal, maka ini ungkapan sekali lagi seorang putri kepada ayahnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya memang biasanya anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya. Ya. Mungkin itu masuk akal, ya, masuk akal. Perasaan unsur tibabal, sementara laki-laki lebih membela atau lebih dekat pada ibunya. Umum saja ya. Allahu a'lam ini kebenaran atau tidak, tapi yang jelas di sini memang anak perempuan Nabi SAW. Tapi memang ada alasan syar'i ya. Karena anak laki-laki Nabi semua meninggal dunia 3. Ya, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Katanya meninggal masih kecil. Ya. Maka di sini kata Fatimah, duhai ayahku, dia telah memenuhi panggilan Rabb yang memanggilnya. Maksudnya sedihnya. Dan ini wajar, seseorang merasa sedih pada saat meninggalnya orang yang dicintai. Tapi tentu tidak boleh niyaha, tidak boleh berlebihan. Niyaha itu sengaja pukul-pukul badan, doain keburukan. Fatimah ungkapkan radhiyallahu anha sebagai seorang anak kepada ayahnya, apalagi ayahnya Rasulullah SAW, manusia mulia sekali. Maka dia mengatakan, ya walaupun dia tahu ayahnya pasti diampuni, maka untuk menghibur dirinya, ya, dia mengatakan, dua ayahku ya, telah memenuhi panggilan, dia telah memenuhi panggilan Rabbnya. Karena memang juga ada hadis yang berbunyi, tidak ada nabi-nabi kecuali diberikan pilihan, mau dipanjangkan umurnya atau dimatikan. Semua nabi kalau mau meninggal beda dengan kita, diberikan opsi, mau lanjut umur, masih ada di muka bumi, atau mau dicabut. Gitu kan? Makanya Nabi Muhammad SAW waktu mau meninggal sempat beliau mengatakan, sesungguhnya seorang hamba diberi pilihan untuk tetap tinggal di dunia, berkuasa, jadi raja dari segala macam, atau dia memenuhi Tuhannya, maka dia pun memenuhi Tuhannya. Makanya Nabi SAW waktu mau hembuskan nafas terakhir, beliau sempat mengatakan, Barir Rafiqul A'la, saya lebih pilih pertemuan dengan zat yang maha tinggi. Gitu. Sampai hanya beliau hembuskan nafas terakhirnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga pelajaran Bapak Ibu sekalian, kalau Rasulullah SAW mati apalagi kita. Dan mati adalah sebuah pintu bagi orang mukmin, justru kebahagiaan. Bagi orang mukmin mati kebahagiaan, karena dengan mati dia akan menuju kehidupan abadi. Jadi nggak perlu kita orang mukmin tidak bakal takut ini. Makanya dari awal bahasan kita orang mukmin. Karena orang mukmin memang baik semua keadaannya. Dia mati pun aman, nggak ada masalah buat dia. Yang perlu khawatir kalau kita punya masalah di dunia, hati-hati. Banyaknya dosa tidak sempat minta taubat kepada Allah, atau punya masalah dengan orang belum sempat kita selesaikan. Nah ini yang berat. Makanya harus diselesaikan. Dan dari awal saya bilang jangan campuri urusan orang lain. Orang lain mau buat jahat sama kita, biarin, tidak usah pusing. Berarti kuasa Allah. Kita ikhtiar semaksimal mungkin, selebihnya sudah. Tidak usah lagi dicampuri. Allah punya kuasa kok menyelesaikan masalah. Makin orang manja sama Allah, maka makin dipenuhi kebutuhannya. Kemudian dikatakan, wahai ayahku, duhai ayahku, surga Firdaus tempat tinggalnya. Dan memang tentu surga Firdaus surga tertinggi. Ya, dihuni oleh 4 golongan, para nabi-nabi, para syuhada, para siddiq, orang-orang yang jujur, orang yang mati syahid, orang yang jujur, dan juga orang-orang saleh. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki tempat tertinggi. Ini memang janji. Kemudian juga kata dia, duhai ayahku, kepada Jibril kami menyampaikan kabar wafatnya. Maksudnya adalah kami mengatakan kami mengikuti informasi dari Jibril. Maka ketika beliau telah dikebumikan, Fatimah masih tersentuh lagi sebagai seorang anak. Dia mengatakan, ya, apakah diri kalian merasa tenang menimbun tanah di atas jenazah Rasulullah SAW? Artinya, bagaimana bisa ya, gitu. Jasad Rasulullah ditaruh, karena kan harus ditaruh di tanah, ditaruh lahat terus ditutup dengan tanah. Rasulullah juga ngalamin itu. Dan ini pelajaran besar. Kalau Rasulullah SAW saja begitu, berarti orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita kalau meninggal ya sama. Tidak usah kita bilang, oh saya nggak tega lihat ini. Rasulullah aja dikubur. Seperti itu. Dan ini juga menandakan kalau kita semua akan melalui itu semua. Jadi tinggal tunggu waktu saja.
Jangan berlalai-lalai, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Jangan berlalai-lalai. Peringatan sudah banyak yang datang. Sudah berapa lembar rambut putih kita. Lihat perubahan dari kita masih remaja dulu, sekarang sudah umur berapa. Jangan terus lalai ini. Ya, ini bukan menakut-nakuti, tapi memang harus berakal, kita harus cerdas. Harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Allah alam. Jadi itu insya Allah bahasan kita pada hari ini. Karena saya ada taklim lagi di tempat lain, harus jam 10 saya ngisi. Kemudian juga duhur saya harus juga ada pengajian tempat lain. Insya Allah kita masih di bab sabar, masih sama, masih lanjutin bahasan kita. Jadi kalau ada pertanyaan berhubungan dengan tema 2 hadis tadi, silakan ditulis, nanti insya Allah diberikan kepada teman-teman tim pertemuan akan datang. Kemudian nanti akan dikasih ke saya setelah disortir tentunya. Mungkin begitu saja, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga saja seluruh amal yang pernah kita kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun, diterima dengan kemahamurahannya sampai menjelang ajal datang nanti. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan dengan kemahamurahan Sang Pencipta diganti menjadi pahala. Dan kita selalu mendoakan Indonesia untuk menjadi negara yang aman, damai, makmur, tentram. Seluruh muslimin berada di bawah bendera ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sehingga diterima oleh Sang Pencipta Allah. Dan semoga kita dikaruniai semuanya pemimpin kita di seluruh Indonesia tidak terkecuali, semuanya muslim, adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Dan juga kita mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang terlindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semuanya sebagaimana satu kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.